that bright infinity inside your eyes. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Baik, silakan duduk dengan senyaman mungkin ya. Baik, terima kasih Bu. Sudah posisinya sudah nyaman? Iya Bu. Baik, terima kasih telah hadir dalam kegiatan konseling pada hari ini. Mungkin sebelum kita memulai kegiatan konseling, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Bagaimana kabarnya Nak Putri? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Oh ya, kan tadi kan belajar ya Nak Putri ya? Iya Bu. Bagaimana proses belajarnya tadi? Apakah ada kendala atau lancar-lancar saja? Selama kelompok pembelajaran alhamdulillah lancar-lancar saja Ibu. Mungkin ada hal lain yang menjangkal Bu, tapi di luar pelajaran. Oh ya, begitu ya. Mungkin sebelum kita mulai kegiatan konseling ini, saya akan menjelaskan dulu mengenai konseling itu apa. Nah, Nak Putri tahu tidak konseling itu apa? Belum Ibu. Jadi sini saya akan menjelaskan konseling itu kegiatan yang dimana proses pemberian bantuan kepada suatu individu ataupun kelompok yang dimana untuk menyelesaikan suatu masalah melalui wawancara dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang dialami oleh individu tersebut. Nah, Baik Bu, saya mengerti dan memahami kegiatan konseling ini. ya. Adapun tujuan dari konseling ini untuk membantu konseling dalam mencapai tugas perkembangannya secara optimal. Nah, jadi kegiatan konseling ini tentunya ada asas-asasnya seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, kemudian juga ada keterbukaan dan juga ada kenormatifan. Nah, dalam hal ini ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini akan menjamin semua informasi yang Nak Putri nanti sampaikan semuanya aman. Hanya saya dan Nak Putri saja yang mengetahui informasi tersebut. Kemudian juga ada yang namanya asas keterbukaan, di mana Nak Putri di situ nanti berkata dengan jujur mengenai semua masalah yang Nak Putri alami. Nak Putri terbuka kepada saya. Ya. Jadi apakah Nak Putri sudah memahami apa yang telah saya sampaikan? Iya Bu, saya memahami. Ya, baik. Kalau begitu, kegiatan konseling ini dibatasi oleh waktu ya Nak Putri. Kita akan melakukan kegiatan ini kurang lebih sekitar 60 menit. Nah, dengan waktu yang singkat itu, kita akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi jika masalah Nak Putri hari ini belum terselesaikan, maka kita akan mengatur waktu di hari lain untuk melakukan konseling lanjutannya. Baik Bu, saya paham. Nah, baik. Kalau begitu kita karena sudah menyepakati waktu kegiatan kali ini, apakah Nak Putri sudah bersedia melakukan kegiatan konseling ini? Iya Bu, saya sudah bersedia mengikuti konseling kali ini. Ya, baik. Jadi sekarang Ibu ingin Nak Putri menceritakan permasalahan yang Nak Putri alami tadi. Nah, karena kan tadi Nak Putri mengatakan bahwa ada hal lain di luar dari proses pembelajaran yang mengganggu diri Nak Putri itu. Jadi begini Bu, saya melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji, di mana saya menindas teman saya dengan cara mengatakan bahwa badan teman saya ini gendut. Ya. Saya melakukan tindakan tersebut secara berulang kali Bu, tidak hanya sekali. Jadi Nak Putri ini melakukan perbuatan yang tidak baik ya dengan cara menindas teman Nak Putri sendiri. Iya Ibu. Jadi sebenarnya apa yang mendasari Nak Putri untuk melakukan hal tersebut? Awalnya Bu, saya melakukan hal tersebut dengan maksud mengajak teman saya ini bercanda. Namun ternyata dia tidak menganggap hal itu sebagai suatu candaan, dan saya terus melakukan hal tersebut secara berulang. Jadi Ananda Putri ini melakukan tindakan body shaming terhadap temannya ya, dengan maksud awalnya itu tujuannya mengajak dia bercanda, tapi ternyata temannya Nak Putri ini tidak menganggap hal itu sebagai suatu candaan. Iya Ibu. Nah, jadi sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah Nak Putri ini tahu bahwa body shaming atau hal yang dilakukan oleh Nak Putri itu termasuk dalam tindak bullying? Saya tidak tahu Bu, karena niat awal saya hanya ingin mengajak dia bercanda. Hal seperti itu sudah sering saya lakukan
kepada teman yang lain. Dan respon teman yang lain itu hanya biasa saja. Namun saya tidak menyangka bahwa hal yang saya lakukan kepada teman yang saya satu ini membuat dia kesal dan merasa tidak nyaman atas perbuatan saya. Baik, di sini Ibu paham dengan perasaannya Ananda Putri ini karena Anda sudah mulai menyadari perbuatan Anda itu salah hingga menyebabkan teman Anda itu merasa tidak nyaman. Apakah Nak Putri sudah menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu? Belum Ibu, saya bingung untuk bertindak seperti apa terhadap dia. Saya merasa bingung bagaimana menyampaikan rasa bersalah dan perminta maafan saya kepada teman saya ini. Baik, di sini kita akan melakukan kegiatan konseling dengan pendekatan Gestalt, yang dimana kita melalui teknik namanya empty chair atau kursi kosong. Nah, pada kegiatan ini saya meminta Nak Putri itu melakukan peran yang dimana top dog dan juga underdog. Di situ Nak Putri akan melakukan reka adegan yang dimana Nak Putri akan menjadi seorang pelaku dan juga sebagai korbannya. Nah, tujuan dari teknik ini agar Nak Putri dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah Nak Putri perbuat dan dapat merubah sikap Nak Putri menjadi lebih baik lagi, serta Nak Putri dapat merasakan apa yang dirasakan oleh temannya Nak Putri itu ketika mendapatkan perlakuan seperti yang Nak Putri sampaikan kepada temannya Nak Putri, agar hal itu tidak terjadi di kemudian hari. Apakah Nak Putri memahami penjelasan yang saya sampaikan mengenai teknik konselingnya? Baik Bu, saya paham. Baik. Nah, jadi di sini kita akan melakukan teknik yang namanya teknik kursi kosong. Jadi yang pertama-tama itu Nak Putri akan berperan sebagai pelaku bullying. Nah, coba Nak Putri reka adegan bagaimana sih Nak Putri kemarin melakukan tindakan itu kepada temannya Nak Putri. Anggap di sini adalah temannya Nak Putri. Nur, kenapa kita tinggi sekali kok? Kurangi makanmu atau banyak-banyak diet supaya bagus ke badanmu. Tidak malu kok itu, begitu ke sekolah. Kalau saya jadi kok sih malu Kak. Ya, baik. Itu yang Nak Putri lakukan kan kepada teman Anda. Nah, kemudian Nak Putri sekarang duduk di sini. Ya. Setelah itu Nak Putri bayangkan kalau Nak Putri itu adalah teman yang tadi Anda tindak. Atau anggaplah Nak Putri ini korban, dimana dan di sini anggaplah teman Nak Putri sebagai pelakunya. Coba bayangkan jika Nak Putri itu ditindas oleh temannya sendiri, bayangkan hal itu terjadi berulang kali. Bayangkan hal itu terjadi dalam seminggu, dalam sebulan, dan bahkan ketika itu terjadi dalam setahun. Coba Nak Putri bayangkan. Kira-kira apa yang Nak Putri rasakan? Saya merasa tidak nyaman dan merasa sakit hati terhadap perlakuan orang lain kepada saya. Saya merasa tertekan dan juga kesal dengan pelaku tersebut. Ya. Jadi apakah Nak Putri sudah merasakan perbedaannya ketika Nak Putri itu menindas dan juga ketika Nak Putri itu ditindas? Iya Bu, saya dapat merasakan perbedaan tersebut ketika saya menindas orang lain. Memang hal yang menyenangkan. Namun ketika saya membayangkan saya yang ditindas oleh orang lain, saya merasa begitu tertekan. Lalu ketika membayangkan penindasan itu, saya teringat akan perbuatan saya terhadap teman saya. Ada perasaan mengganjal dalam diri saya yang semakin membuat saya tersadar bahwa ternyata tindakan yang saya lakukan itu salah. Saya sangat menyesal atas perbuatan saya. Saya ingin meminta maaf kepada teman saya itu, Ibu. Baik, di sini saya memahami perasaan dari Nak Putri ya. Di sini Ananda Putri juga, sudah semakin sadar bahwa tindakan dan juga apa yang telah dilakukan oleh Nak Putri itu salah dan tidak seharusnya Nak Putri melakukan hal tersebut kepada temannya. Dan juga di sini Ibu yakin bahwasannya Nak Putri ini merupakan anak yang baik. Ananda Putri ini hanya salah mengambil langkah dan juga salah mengambil tindakan ketika sedang bersendau gurau dengan temannya.
Ibu juga yakin Ananda Putri ini sudah mulai bisa bertanggung jawab dengan atas apa yang telah Anda lakukan sebelumnya. Iya Ibu. Jadi setelah kita melakukan sesi konseling ini, Ananda Putri pasti sudah mengetahui mana sikap yang harus diterapkan dan juga mana yang tidak harus diterapkan dalam lingkup pertemanan. Nah, Ibu cuma berpesan kepada Nak Putri untuk mulai merubah sikap negatifnya itu, baik itu di luar sekolah maupun di dalam lingkungan sekolah. Dan tentunya Ibu yakin, pasti Nak Putri itu bisa melakukan hal tersebut. Perlahan tapi bisa ya. Baik Bu, saya akan menerapkan apa yang sudah saya dapat dalam sesi konseling ini agar ketika saya bergaul dengan teman lainnya tidak akan menimbulkan suatu masalah yang mungkin tidak diinginkan baik itu dari diri saya maupun dari orang lain. Saya akan mulai berkomunikasi dengan teman saya secara perlahan agar dia mau menerima permintaan maafan saya dan juga mulai menerima diri saya. Ya. Ibu sangat senang jika Nak Putri mulai bisa bersikap dalam lingkup pertemanan. Nah, semoga kedepannya Nak Putri ini semakin menjadi pribadi yang lebih baik dan juga dapat membangun pertemanan yang baik pula dengan teman-teman lainnya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas masukan dan dukungan yang Ibu berikan kepada saya. Sama-sama Nak Putri. Apakah ada hal lain lagi yang ingin Nak Putri sampaikan? Mungkin untuk hari ini cukup segitu saja Ibu. Baik, jika begitu, berhubung waktu sesi konseling kita hari ini telah habis, saya akan memberikan kesimpulan mengenai kegiatan konseling kita pada hari ini. Yang pertama, Ananda Putri itu melakukan suatu tindakan yang dimana tidak seharusnya dilakukan oleh Ananda Putri, yaitu melakukan penindasan dengan cara body shaming terhadap teman Ananda Putri sendiri. Nah, Anda mulai menyadari perbuatan yang Anda lakukan itu salah, namun Anda bingung untuk menyampaikannya pada teman Anda. Nah, kemudian dalam hal mengatasi masalah Ananda Putri ini, kita melakukan konseling dengan teknik kursi kosong, yang dimana Ananda Putri mulai dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah Nak Putri alami, dan juga mulai merubah sikap dari Ananda Putri ini menjadi lebih baik lagi. Nak Putri juga akan mengkomunikasikan hal tersebut kepada teman Nak Putri secara perlahan, agar teman Nak Putri itu mau menerima serta memaafkan Nak Putri. Bagaimana Nak Putri? Iya Bu, saya akan berusaha untuk bersikap lebih baik lagi dalam pertemanan dan mulai merubah sikap negatif yang ada dalam diri saya agar tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam hubungan pertemanan serta pertemanan saya juga termasuk dalam pergaulan yang positif. Ya, baik. Mungkin itu saja untuk sesi konseling kita pada hari ini. Jika ada hal lain yang ingin disampaikan oleh Nak Putri, kita dapat mengatur jadwal konseling lanjutan pada lain kesempatan. Nak Putri juga jangan sungkan jika ingin melakukan konsultasi kepada saya. Saya akan merasa sangat senang jika Nak Putri melakukan hal tersebut. Baik Bu, terima kasih banyak atas segala masukan yang telah Ibu sampaikan kepada saya. Saya merasa senang dan juga lega. Apa yang Ibu sampaikan tadi sangat bermanfaat bagi saya ke depannya dalam bersikap dan mengambil tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau begitu, saya permisi kembali ke kelas Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.